Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan seorang pemuda generasi Gen Z menafkahi orang tuanya. Dan adik-adiknya, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Usianya saat itu 25 tahun, dan ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kehidupan keluarga Damar tidak pernah mudah. Ibunya, Siti, seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih, sementara ayahnya, Hadi, telah menderita stroke sejak beberapa tahun yang lalu. Keadaan ini membuat keluarga mereka semakin terpuruk secara finansial, karena ayah Damar tidak bisa bekerja lagi. Damar, yang sejak kecil terbiasa hidup dalam keterbatasan, belajar untuk mandiri sejak dini. Meskipun kondisi keuangan keluarga yang serba pas-pasan, Damar selalu berusaha untuk tidak merepotkan orang tuanya. Ia tahu betul bagaimana beratnya hidup bagi seorang ibu yang harus mengurus rumah tangga sendirian, sementara ayahnya sakit dan adik-adiknya masih membutuhkan perhatian dan biaya untuk bersekolah. Meskipun kondisi keluarganya serba kekurangan, Damar selalu memendam mimpi besar untuk mengubah nasib keluarganya. Pendidikan adalah kunci, pikirnya. Oleh karena itu, meski tidak ada uang untuk biaya kuliah, Damar tetap bertekad melanjutkan pendidikannya. Ia bekerja paruh waktu sejak lulus SMA, mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk membayar biaya kuliah. Setiap malam, setelah bekerja, ia tetap mengerjakan tugas kuliah hingga larut malam. Damar tidak pernah merasa cemas atau mengeluh. Baginya, hidup adalah perjuangan yang harus dijalani dengan penuh keteguhan hati. Di tengah kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri untuk pulang dan membantu ibunya merawat ayahnya. Ia sering merasa sedih melihat ayahnya yang dahulu adalah seorang pekerja keras kini terbaring lemah. Tapi, Damar tahu bahwa apa yang bisa ia lakukan adalah memberikan dukungan dan semangat. Dengan segala kesulitan, akhirnya Damar lulus kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan. Namun itu bukanlah akhir dari perjuangannya. Sebagai anak pertama, Damar merasa berkewajiban untuk mencari pekerjaan demi membantu keluarga. Ia tahu ibunya tidak bisa bekerja karena harus merawat ayahnya dan adik-adiknya yang masih bersekolah. Dalam hatinya, Damar berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, sebagai bentuk balas budi atas segala pengorbanan mereka selama ini. Beberapa hari setelah lulus kuliah, Damar memulai pencariannya untuk mendapatkan pekerjaan. Ia melamar ke berbagai perusahaan, berharap ada yang menerima dan memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Setiap pagi, Damar bangun lebih awal, mengenakan pakaian rapi, dan berangkat ke kantor-kantor yang ia tuju. Ia tahu bahwa peluang tidak akan datang begitu saja, dan hanya dengan kerja keras serta ketekunan, ia bisa merubah nasib keluarganya. Pekerjaan pertama Damar akhirnya datang juga. Ia menerima panggilan untuk wawancara di sebuah perusahaan minyak yang cukup ternama. Tentu saja, ini adalah kesempatan yang sangat berharga baginya. Meski hati Damar sedikit cemas, ia berusaha tetap tenang dan mempersiapkan diri dengan baik. Baginya, pekerjaan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pagi itu, Damar mengenakan jas terbaik yang ia miliki, meskipun jas itu sudah sedikit pudar warnanya akibat sering dipakai ke berbagai wawancara sebelumnya. Ia menyisir rambutnya dengan rapi dan melangkah keluar dengan penuh tekad. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Bagi Damar, kesempatan ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib keluarganya. Di dalam ruang wawancara, suasana terasa tegang. Beberapa orang duduk di meja panjang, mengamati Damar dengan tatapan serius. Ia memulai dengan memperkenalkan dirinya secara singkat, menjelaskan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya yang sederhana. Selama wawancara, Damar berusaha menunjukkan semangat dan ketulusannya untuk belajar serta bekerja keras. Ia berbicara dengan percaya diri, meskipun sesekali ia merasa gugup. Namun, ia tahu bahwa inilah kesempatan yang tidak bisa ia sia-siakan. Setelah wawancara berakhir, Damar merasa lega meskipun ia tidak bisa memastikan apakah ia akan diterima atau tidak. Yang ia tahu, ia sudah memberikan yang terbaik.
ia kembali pulang, merasa sedikit cemas, tetapi juga optimis. Malam itu, ia berbicara dengan ibunya, menceritakan pengalaman wawancaranya dengan semangat. Beberapa hari kemudian, saat Damar sedang membantu ibunya di rumah, sebuah telepon masuk. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Selamat, Anda diterima untuk posisi di perusahaan kami. Kami ingin Anda bergabung segera." Damar hampir tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca mendengar kabar itu. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia segera memberitahu ibunya tentang kabar baik tersebut, dan sang ibu, yang selama ini tak pernah berhenti mendoakan anaknya, langsung memeluknya dengan penuh kebanggaan. Mereka menangis bersama, merayakan kemenangan kecil mereka yang sangat berarti. Ayah Damar, meskipun tidak bisa banyak bergerak, mendengar kabar itu dan meneteskan air mata kebahagiaan. Damar tahu, meski ayahnya tidak bisa bekerja lagi, perjuangan ayahnya selama ini tak akan pernah sia-sia. Damar mulai bekerja di perusahaan minyak itu dengan penuh semangat. Pekerjaan pertama yang ia lakukan adalah sebagai staf di bagian operasional. Meskipun ia baru mulai, Damar cepat beradaptasi dan selalu menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia datang lebih pagi dan pulang lebih malam, berusaha untuk memahami seluk-beluk pekerjaan yang ia jalani. Di luar jam kerja, Damar tidak hanya berfokus pada pekerjaan, tetapi juga terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam industri tersebut. Ia tahu, di perusahaan besar ini, peluang untuk berkembang sangat terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki semangat kerja keras dan kemampuan yang baik. Damar tak ingin hanya menjadi karyawan biasa, ia ingin membawa perubahan yang besar untuk dirinya dan keluarganya. Di setiap kesempatan, ia selalu mencari cara untuk memperbaiki dirinya, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Ia sering berbicara dengan rekan-rekannya dan atasannya, menggali ilmu baru, dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia ketahui. Setiap gaji yang diterima, Damar selalu menyisihkan sebagian untuk keluarganya. Ia memberi sebagian besar gajinya kepada ibunya untuk kebutuhan sehari-hari dan mengobati ayahnya yang masih harus menjalani perawatan. Selain itu, ia juga membantu biaya sekolah adik-adiknya yang masih duduk di bangku SMA dan perguruan tinggi. Ia ingin memberikan kesempatan yang lebih baik bagi adik-adiknya agar mereka tidak merasakan kesulitan yang sama seperti yang ia alami. Bulan pertama bekerja, gaji yang diterimanya cukup besar. Meski begitu, Damar tidak merasa puas. Ia ingin terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Di tengah kesibukannya, ia tak pernah melupakan tujuan utamanya, membantu orang tuanya dan memastikan adik-adiknya bisa belajar dengan baik tanpa ada kekurangan. Bagi Damar, kebahagiaan orang tua adalah yang utama. Ia merasa bahwa kebahagiaan mereka adalah sumber semangatnya. Setiap hari, Damar merasa semakin dekat dengan impian yang ia harapkan. Ia merasa bahagia ketika melihat ibunya tersenyum, meski kesulitan yang mereka hadapi belum sepenuhnya hilang. Namun, ia yakin bahwa dengan kerja keras dan doa, segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Sebulan berlalu, dan Damar semakin merasa betah dengan pekerjaannya. Setiap hari ia melangkah lebih mantap, semakin percaya diri dengan kemampuannya. Di kantor, ia dikenal sebagai pemuda yang rajin, cekatan, dan memiliki tekad yang kuat. Ia tidak segan-segan untuk bekerja lembur, menyelesaikan tugas lebih cepat dari yang diharapkan, dan selalu mencari cara untuk berinovasi dalam pekerjaannya. Meskipun ia hanya seorang staf di awal, semangat dan komitmennya tidak bisa diabaikan. Suatu hari, ketika Damar sedang sibuk menyelesaikan laporan di meja kerjanya, atasannya datang menghampirinya. "Damar, kami ingin berbicara sedikit tentang kinerjamu," kata sang atasan. Damar langsung merasa cemas, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Sejak kamu bergabung, kami sangat terkesan dengan semangatmu dalam bekerja. Kamu memiliki potensi besar. Kami ingin memberikan kesempatan untuk kamu mengambil posisi yang lebih tinggi," lanjut atasan itu. Damar terkejut. Ia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu sebulan, ia sudah diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Posisi yang ditawarkan adalah sebagai supervisor di salah satu divisi penting perusahaan. Namun, ini bukanlah tugas yang ringan. Damar tahu, untuk bisa sukses di posisi baru ini, ia harus bekerja lebih keras lagi. Setelah diskusi panjang dengan atasan dan beberapa rekan kerja senior, Damar akhirnya menerima tantangan tersebut.
Ia merasa berterima kasih, namun juga merasa terberatkan. Ini adalah kesempatan besar, tapi juga beban yang tidak ringan. Namun Damar tahu, jika ia tidak menerima kesempatan ini, ia akan menyesal seumur hidup. Ia memutuskan untuk menjalani tantangan ini dengan semangat baru. Seiring berjalannya waktu, Damar semakin mengenal lebih dalam tentang cara kerja perusahaan. Ia belajar untuk mengelola tim, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Meski tantangan semakin besar, Damar tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ia juga mulai lebih sering berdiskusi dengan rekan-rekan kerjanya untuk mencari solusi terbaik bagi setiap masalah yang dihadapi. Dalam hati kecilnya, Damar merasa bangga karena akhirnya ia bisa membawa perubahan bagi keluarga dan diri sendiri. Di sisi lain, Damar semakin rajin mengirimkan uang bulanan kepada ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ia juga mulai merawat kesehatan ayahnya dengan lebih baik. Pengobatan yang dulu sulit didapatkan kini bisa dilakukan dengan lebih teratur. Damar membawa ayahnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, memberikan obat yang dibutuhkan, dan mengurus segala sesuatunya dengan penuh perhatian. Setiap kali melihat ayahnya merasa sedikit lebih baik, Damar merasa puas dan bersyukur. Adik-adiknya juga semakin berkembang di bidang pendidikan. Adiknya yang bungsu, Rika, berhasil masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa, dan adik keduanya, Farhan, berhasil lulus SMA dengan nilai yang sangat baik. Damar merasa bangga melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa meskipun mereka masih muda. Baginya, ini adalah buah dari kerja keras dan pengorbanan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, saat Damar sedang duduk bersama ibunya di ruang tamu rumah mereka yang sederhana, ia menerima kabar yang tak terduga. Perusahaan tempat ia bekerja ingin memberinya kesempatan lebih besar. Karena kinerjanya yang luar biasa dan kontribusinya yang sangat berarti bagi perusahaan, manajemen perusahaan memutuskan untuk memberikan kenaikan jabatan ke posisi manajer. Damar merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia segera memberitahu ibunya tentang kabar gembira tersebut. Ibunya terkejut, namun senyum kebanggaan langsung terlihat di wajahnya. "Nak, kamu memang pantas mendapatkan semua ini. Kamu sudah bekerja keras untuk keluarga, dan sekarang semua itu mulai membuahkan hasil," ujar ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya, yang mendengar percakapan mereka dari ruang sebelah, juga terbangun dari tidurnya. Ia mengangguk dengan penuh rasa haru. "Terima kasih, Nak. Kami bangga padamu," ujar ayahnya dengan suara yang serak, matanya berlinang air mata. Damar memeluk ayahnya dengan lembut. Ia merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Semua pengorbanan dan kerja kerasnya selama ini seakan mendapatkan pengakuan yang pantas. Kabar tentang kenaikan jabatan Damar cepat tersebar di kantor. Banyak rekan-rekan kerjanya yang merasa kagum dengan kemajuan pesat yang dicapainya. Mereka semua menganggap Damar sebagai contoh pemuda yang memiliki dedikasi tinggi dan etos kerja yang luar biasa. Ia bukan hanya pintar dan rajin, tetapi juga selalu rendah hati dan memiliki integritas yang kuat. Sikapnya yang ramah dan bersahaja membuatnya disukai banyak orang. Dalam dunia yang serba kompetitif seperti itu, Damar adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan sikap yang benar, seseorang bisa meraih kesuksesan. Tidak hanya itu, perusahaan tempat Damar bekerja juga berkembang pesat berkat ide-ide segar yang ia tawarkan. Sebagai manajer, Damar terus memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kinerja tim dan efisiensi operasional. Tak jarang, ia mendapat pujian dari atasan dan kolega-koleganya atas ide-ide inovatif yang berhasil diterapkan. Semua pencapaian ini tidak lepas dari perjuangan panjang Damar yang dimulai dengan tekad kuat untuk membantu keluarganya. Kini, setiap malam sebelum tidur, Damar merasa sangat bersyukur atas perjalanan yang telah ia lalui. Meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan tantangan dan kesulitan, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat pada tujuannya. Keluarga adalah prioritas utamanya, dan selama ia bisa terus memberikan yang terbaik untuk mereka, ia merasa hidupnya sudah sangat berarti. Meskipun Damar kini berada di puncak karir yang mengesankan, hidupnya tetap sederhana. Ia masih tinggal bersama orang tuanya di rumah kecil yang penuh dengan kenangan masa kecil. Setiap akhir pekan, Damar pulang untuk makan malam bersama keluarga.
Ia melihat betapa ibunya semakin sehat dan ceria, sementara ayahnya yang dulu lemah kini terlihat lebih aktif, meskipun masih harus menjalani fisioterapi. Proses pemulihan ayahnya masih panjang, namun Damar merasa bahagia bisa melihat perkembangan itu. Bahkan, adik-adiknya juga semakin matang dalam pendidikan dan karir mereka. Rika, adiknya yang bungsu, kini sedang menjalani kuliah di jurusan hukum dengan beasiswa penuh, dan Farhan, adik keduanya, mulai bekerja paruh waktu sambil melanjutkan pendidikan di bidang teknik. Damar merasa bangga melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan mandiri. Ia selalu ingat bagaimana dulu ia merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup, tetapi sekarang semuanya berubah. Adik-adiknya telah menemukan jalannya masing-masing, dan Damar tahu bahwa mereka akan terus maju tanpa beban. Meski kehidupannya mulai berubah lebih baik, Damar tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Setiap kali mendapat gaji, ia selalu mengingat betapa susahnya ibunya bekerja keras untuk membesarkan mereka bertiga. Kini, dengan gaji yang jauh lebih besar, Damar merasa semakin kuat dalam tekadnya untuk memberi yang terbaik untuk orang tua dan adik-adiknya. Di kantor, Damar dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cerdas dan berdedikasi, tetapi juga penuh integritas dan perhatian terhadap orang lain. Ia sering membantu rekan-rekannya yang mengalami kesulitan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Damar tidak pernah sombong meski sudah menduduki posisi tinggi. Bagi Damar, kebahagiaan sejati terletak pada memberi dan berbagi. Ia ingin agar kebaikannya bisa menular, dan setiap orang yang ada di sekitarnya merasa dihargai dan diperhatikan. Pada suatu hari, Damar mendapat undangan untuk menghadiri acara perusahaan yang diadakan di sebuah hotel mewah. Ini adalah acara tahunan yang dihadiri oleh seluruh manajemen perusahaan, klien, dan mitra kerja. Ketika sampai di lokasi acara, Damar merasa terkesima dengan kemewahan acara tersebut. Suasana yang begitu formal dan elegan cukup membuatnya merasa sedikit canggung, tetapi ia tahu ini adalah bagian dari perjalanan karirnya. Saat tiba giliran untuk menyampaikan pidato singkat, Damar dengan rendah hati berbicara di hadapan ratusan orang yang hadir. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan perusahaan. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang manajer, tetapi sebagai seseorang yang berutang budi kepada keluarga saya, kepada orang tua saya, dan kepada setiap orang yang telah mendukung saya sepanjang perjalanan ini, ujarnya dengan tulus. Ia melanjutkan, saya tidak akan berada di sini tanpa dukungan dari ibu, ayah, dan adik-adik saya yang selalu berjuang bersama saya. Kehidupan saya adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan niat yang baik, tidak ada yang tidak mungkin. Tepuk tangan meriah menggema setelah Damar selesai berbicara. Meskipun ia hanya berbicara beberapa menit, kata-katanya menyentuh hati banyak orang. Damar bukan hanya seorang pemuda sukses, tetapi juga seorang yang rendah hati dan penuh rasa terima kasih. Ia mendapat banyak pujian atas integritas dan sikapnya yang positif, tidak hanya di perusahaan tempatnya bekerja, tetapi juga di dunia profesional secara umum. Namun, meski kini ia mendapat penghargaan dan apresiasi dari banyak orang, Damar tetap setia dengan prinsip hidup yang telah mengantarkannya hingga titik ini. Hidup sederhana, bekerja keras, dan selalu mengutamakan keluarga. Ia tidak ingin terjebak dalam gaya hidup mewah yang bisa mengubah dirinya. Sebaliknya, ia ingin hidup untuk memberi dan melayani, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Pada suatu malam, ketika Damar duduk bersama ibunya di ruang tamu, mereka berbincang tentang banyak hal. Damar akhirnya berkata, "Ibu, terima kasih atas semuanya. Jika bukan karena doa dan dukungan ibu, aku tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Aku berjanji akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita." Ibunya memeluk Damar dengan penuh kasih. "Kami bangga padamu, Nak. Kamu sudah melakukan yang terbaik dan itu lebih dari cukup. Jangan lupa untuk selalu bersyukur." Ayah Damar yang sedang duduk di kursi dekat jendela tersenyum, melihat anaknya yang kini telah berhasil mencapai impian dan memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Meskipun ia masih harus berjuang dengan kondisi kesehatannya, melihat anaknya bahagia dan sukses sudah cukup membuatnya merasa damai.
Kehidupan Damar kini terasa lebih lengkap. Ia tidak hanya berhasil meraih impian profesionalnya, tetapi juga memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, Damar tahu bahwa kesuksesan sejati bukanlah soal jabatan atau kekayaan, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Seiring berjalannya waktu, ia bertekad untuk terus berbuat lebih baik, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk komunitas yang membutuhkan. Dengan segala pencapaian ini, Damar merasa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia tahu masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi dengan semangat yang sama, ia siap untuk terus maju. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad yang kuat, kerja keras, dan keluarga yang selalu mendukung. Inilah nilai yang selalu Damar pegang teguh. Kesuksesan adalah perjalanan yang penuh pengorbanan, dan kebahagiaan sejati datang dari memberi lebih banyak kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Damar terus berubah. Jabatan tinggi yang diraihnya bukanlah akhir dari perjuangannya, tetapi justru awal dari sebuah perjalanan baru. Setelah beberapa tahun bekerja dengan penuh dedikasi, Damar mulai berfokus pada proyek-proyek sosial untuk membantu masyarakat sekitar, terutama mereka yang kurang mampu. Ia merasa bahwa tanggung jawabnya kini lebih besar, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk memberikan kontribusi kepada dunia. Perusahaan tempat Damar bekerja semakin berkembang pesat berkat kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, dan Damar semakin dikenal sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitar. Ia mulai terlibat dalam berbagai program kemanusiaan dan pendidikan, memberikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, dan membantu mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, yang paling Damar banggakan adalah bagaimana ia berhasil menjaga keluarga kecilnya. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, ia selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dengan ibu, ayah, dan adik-adiknya. Dalam setiap kesempatan, ia mengingatkan mereka tentang pentingnya bersyukur dan terus berjuang. Ia tahu bahwa kesuksesan yang ia raih tidak akan ada artinya tanpa orang-orang yang selama ini mendukungnya. Ketika ayah Damar akhirnya pergi untuk selama-lamanya, Damar merasa sangat kehilangan. Namun, ia tahu bahwa ayahnya telah memberikan warisan yang tak ternilai, teladan tentang kerja keras, ketabahan, dan cinta keluarga. Damar berjanji akan meneruskan warisan tersebut, menjaga nama baik keluarga, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Di akhir perjalanannya, Damar menyadari bahwa hidupnya adalah bukti nyata dari kekuatan doa, kerja keras, dan kasih sayang keluarga. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada melihat orang-orang yang kita cintai bahagia dan sejahtera. Dan dengan itu, ia terus melangkah penuh semangat menuju masa depan yang lebih cerah.